Halo, perkenalkan nama saya Adam Fikri Nayabawa dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Oke, di sini saya akan melakukan video hands-on yaitu pada lab yang pertama, Introduction to AWS IAM. Nah, AWS Identity and Access Management atau disingkat IAM is a web service that enable Amazon Web Service. Ini adalah web service yang enable atau bisa customer dari AWS ini memanage user dan user permission pada AWS. Dengan menggunakan IAM, kita bisa centrally manage user atau secara langsung ya, manage user, security credential sebagai access key dan permission yang mengkontrol AWS resource user yang bisa diakses. Alright, langsung masuk aja ke ininya. Sudah saya start labnya, sudah masuk ke sini. Pada yang task pertama, kita masuk ke service ini, kemudian pilih IAM. Kemudian pilih user. Nah, di sini kita bisa melihat user nama usernya ya. Ada student, user 1, user 2, user 3. Kita klik user 1 dan permission tab akan terdisplay. Nah, ini ya, permission 1 bakal terdisplay. Kemudian notice di mana user 1 tidak dalam permission yang ada di sini ya. Kemudian kita pilih group tab. Nah, ini juga user 1 tidak ada ya. User 1, user 1 also is not a member of any group. Jadi dia tidak ada dalam grup manapun juga. Kemudian kita cek juga di security credential ini, kita tidak melihat ya, di sini ada user 1 masuk pada user security credential. Kemudian yang selanjutnya choose user group. Nah, ini the following group have already been created for you. Nah, itu udah dibuatin dari sananya ya. Yaitu ada ini EC2 admin, EC2 support, dan S3 support. Choose the EC2 support group link. This will bring you to the summary page for the EC2 support group. Ini akan membawa kita pada tab support, EC2 support. Kemudian pilih use permission. This group has a managed policy associated with it called Amazon EC2 read-only access. Managed policies are pre-built policies built either by AWS or by your administrator that can be attached to IAM user and group. When the policy is updated, the change to the policy are immediately applied against all user and group that are attached to the policy. And ya, Amazon EC2 read only access. Kita bisa cek di sini ya. Nah, ini provide read only access to Amazon EC2 via the AWS Managed Console. FX says whether to allow or deny the permissions. Action specifies the API call that can be made against an AWS service. Resource define the scope of entities covered by the policy rule. Oke, kemudian kita masuk ke user group ya. User group lagi.
Dan kita pindah ke S3 support permission. Kita lihat juga apakah ada ya. Nah ini juga ada cuma read only. Nah berikutnya allow, efeknya allow, actionnya juga get, list, describe, sampai get. Versionnya ada pada tahun 2012. Kemudian masuk lagi, kita pindah lagi ke user admin, itu admin permission, kita cek juga di sini. Nah ini ya actionnya describe, start instant sama stop instant doang. Nah resource ini semua kalau untuk admin ya, dan efeknya allow. Nah, berikut adalah business scenario-nya ya. For the remainder of the step, you will work with this user and group to enable permission supporting the following business scenario. Your company is growing. It is of Amazon Web Service and using many Amazon EC2 instance and a great deal of Amazon S3 storage. You wish to give access to new stuff depending upon their job function. Kayak tadi kita lihat tadi. Ini dua user ini cuma read only, dan yang admin ini bisa melihat start dan stop Amazon EC2 instance. Oke, pada petak yang kedua kita akan mulai menambahkan user ya pada grup ke grup. Ini kayak user group, left panel, tiga support link, users, add user. Kita tambahkan apa nih? User 1. Oke ya. 1 kita tambahkan. Oke, sudah kita tambahkan ya. Kemudian if you have hired user 2 into the role where they will provide support for the Amazon using similar step to the EC2 support. Oke, kita pindah lagi ya. Kita ke sini. Kita tambahkan user 2. Oke, sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk admin, kita tambahkan user ke nanti kita tambahkan user 3 ya. Aduh, sorry. Oke, sudah. Kemudian yang 3, task 3, sync in and test user. Kita ke dashboard. Kemudian kita disuruh untuk salin link ini dan masuk ke private window atau incognito ya. Kita masuk ke incognito, kita salin linknya, terbuka. Nah di sini kita disuruh untuk sign in ya. Nah sign in-nya itu kita pakai ini nih untuk user 1 ya. Untuk user 2, user 3 juga beda. Ini username-nya sama password. Ya, masuk user 1, kemudian lab password. Kita masuk. Next, dan nope, nggak usah. Oke, in Searchbox service, choose S3 to open S3 console. Ini ya, ini sudah ada karena tadi saya sudah melakukan web. Choose the name of the bucket that exists. Okay, since you're a group in AM, they have permission to view a list of Amazon S3 bucket and the content. Note, the bucket does not contain any object. Now, test whether they are access to Amazon S3. Ini ya, ini apa bucketnya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Kita masuk ke EC2.
kita masuk ke instance. Gak lama ya loadingnya. Oh, you cannot see the instance, instead you see a message not yellow. Nah ini ya, ini maksudnya kita belum menambahkan user 2. Nah jadi kita harus login ke user 2. Jadi ini ranahnya di user 2 ya. Terus kita sign out dulu, kemudian kita masuk lagi ke link yang tadi ya. Nih paste. Nah nih, kita masuk ke link yang tadi ini. Tunggu sebentar, kemudian kita bakal login ke user yang ini. Oh, oke, kita sudah masuk ke sini ya guys ya. Kemudian kita masuk ke situ nih. Nah ini kita masuk ke install lagi. Set. Oke, di sini kita sudah masuk ke ini ya, lab host-nya. Bisa kita lihat di sini ada lab host. Nah sebenarnya kita itu awalnya kita berada pada di mana ya, Asia mana gitu tadi, US atau Asia gitu. Nah, itu di sini tidak ada dua name ini ya, dua name host ini. Nah untuk biar ini muncul kita harus ganti ke United States ya, ini ya, and Virginia ini. Nah kita di sini checklist lab hostnya, kemudian kita stop. Nah di sini ada tulisan valid. Kita cek. If you receive, then that policy not only allow you to view information without making change. Nah kita suruh X saja dah. Kan? Emang ada muncul error seperti itu ya. Search box kita cek kita masuk ke S3. Kemudian you will see the message you don't have permission. Oke, nah ini ya. Ya pokoknya inilah ya. Kita tidak punya permission untuk masuk ke sini. Because user 2 does not have permission to access Amazon S3. You will know since. Oke, sekarang kita pindah. Kemana? Ke user 3. Kita masuk lagi ke link yang tadi. Ini. Kemudian kita login menggunakan user 3. Oke, kita sudah masuk ke in the search box, search itu. Oke, ini dari itu kita masuk, kemudian kita masuk ke instance. Nah karena di sini kita punya akses ya sebagai admin, kita checklist level sini dan kita matikan instance-nya. Oke, ini sudah successful ya, initiate. Oke, di sini selesai ya, tinggal submit saja. Karena saya sudah submit, jadi sepertinya tidak perlu lagi. Oke, mungkin seperti itu pada penjelasan pada lab pertama ini ya, Introduction to AWS IAM. Oke, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.